Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Di kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah film yang berjudul The Shallow. Film ini dibintangi oleh artis cantik yang bernama Blake Lively, menceritakan tentang seorang cewek yang sedang berlibur ke Meksiko dengan mengunjungi pantai yang tersembunyi yang biasa didatangi oleh ibunya. Namun, nasib naas mendatanginya, karena saat sedang berselancar, dirinya diserang hiu putih yang sedang kelaparan. Film ini rilis pada tahun 2016 dan masuk dalam jajaran film box office Amerika. Oke geng, gak usah terlalu panjang pembukaannya, kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang bocil sedang bermain di pinggir pantai. Dia pun menemukan sebuah helm yang di atasnya telah dipasang kamera. Kemudian si bocil memutar rekaman tersebut. Bocil itu pun lari ketakutan setelah melihat isi rekaman itu, dan film pun dimulai. Cerita dimulai dengan seorang cewek yang mengunjungi sebuah pantai terpencil di Meksiko. Ia diantar oleh penduduk lokal yang bernama Carlos. Perkenalkan, dia adalah aktor utama kita, namanya adalah Nancy. Ternyata pantai yang akan ia kunjungi itu merupakan pantai favorit ibunya selama dirinya masih dalam kandungan. Selama perjalanan, Pak supir yang bernama Carlos ini bercerita kalau tempat yang akan dia kunjungi ini masih asri dan orisinil. Sampai-sampai si Nancy ini pun tidak dikasih tahu sama Carlos nama pantai tersebut. Pelit kali ya si Carlos. Setelah WA-WA-an sama temannya, akhirnya dirinya sampai di pantai yang ia tuju. Dan memang benar, pantai tersebut benar-benar luar biasa. Birunya laut yang dikelilingi pasir putih membuat pantai ini benar-benar sangat indah. Karena tempatnya yang terpencil membuat pantai ini terlihat sepi, karena masih belum banyak orang yang tahu, sehingga ia dapat dengan leluasa melakukan apa saja. Gak usah berpikir yang macam-macam. Nancy pun takjub dan terkesima melihat keindahan pantai yang menjadi favorit ibunya itu. Ia juga berterima kasih kepada Carlos dengan memberikan sedikit uang karena telah memberinya tumpangan. Walaupun Carlos menolaknya dengan alasan dia satu arah tujuan dan rumahnya tidak jauh dari tempat itu. Setelah berbincang-bincang dengan Carlos, akhirnya Carlos meninggalkannya sendiri dan berpesan untuk berhati-hati. Kemudian Nancy prepare mempersiapkan diri untuk berselancar. Ya, persiapan dululah sebelum menghadapi ombak besar yang akan menerjang. Kita lihat dulu persiapannya ya geng. Wow, pemandangan yang sangat membagongkan. Replay lagi lah bos. Oke siap geng, mari kita replay dengan slow motion. Memang benar-benar sangat membagongkan. Setelah dirasa persiapan selesai, Nancy pun langsung meluncur ke pantai untuk test drive. Setelah beberapa meter dari garis pantai, ia pun berhenti. Di sana, Nancy melihat ada dua orang laki-laki yang juga berselancar. Mereka pun bertutur sapa dan berbincang-bincang. Nancy pun diberitahu oleh dua laki-laki itu untuk mewaspadai tempat sekitar. Karena di pantai ini terdapat batu karang yang akan terlihat ketika air sedang surut dan akan tenggelam ketika air sedang pasang. Tak hanya itu, tempat ini juga terdapat karang api yang menyengat seperti ubur-ubur. Terlihat serem nggak ya? Tak lama kemudian ombak besar pun datang. Mereka pun menyambutnya dengan papan selancar mereka masing-masing. Mereka bertiga bermain ombak bersama-sama sambil memperlihatkan kebolehannya. Setelah beberapa saat berselancar, Nancy akhirnya beristirahat memulihkan tenaga sebelum lanjut lagi. Kemudian Nancy beristirahat di pinggir pantai sambil melihat-lihat galeri foto ibunya yang saat itu berada di tempat yang sama. Tak lama kemudian adiknya video call. Nancy pun langsung pamer pada adiknya kalau dirinya sekarang berada di tempat favorit kesukaan ibunya. Aku di sini, kamu di mana? Keren kan? Biasalah cewek-cewek, sukanya itu ngerumpi-ngerumpi gitu. Selesai berbincang-bincang, Nancy kemudian lanjut lagi. Lanjut berselancar maksudnya bos. Karena suasana sudah mulai sore, kedua laki-laki tadi menyuruhnya untuk kembali.
Namun, Nancy di sini masih belum puas dan ingin menjajal ombaknya sekali lagi. Dua orang laki-laki tadi terlihat sudah sampai di tepi pantai. Artinya, Nancy sekarang sendirian. Disuruh balik gak mau. Akhirnya sendirian kan? Takut juga kan? Dasar cewek. Sambil menunggu ombak yang tidak juga datang, Nancy sedikit cemas karena merasakan sesuatu. Hingga akhirnya kawanan ikan lumba-lumba muncul secara tiba-tiba hingga membuatnya kaget. Anehnya, Nancy malahan mengikuti kawanan lumba-lumba itu dan bertemu dengan bangkai ikan paus yang mengambang. Ia pun sedikit panik dan ingin kembali ke daratan. Sebelum kembali, ombak yang ditunggu-tunggu Nancy pun akhirnya datang. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, ia pun langsung memperlihatkan aksinya. Saat Nancy beraksi, tanpa disadari dirinya ditabrak oleh bayangan yang jelas-jelas itu bukan ikan teri ataupun ikan tongkol. Hei, itu hiu, Bos. Iya, hiu, gua juga lihat. Hiu itu, hiu. Iya, hiu, gua juga lihat. Diam loh. Nancy terpental dan terguling-guling di dalam laut hingga membuatnya dirinya terlepas dengan papan selancarnya. Akhirnya, ia pun mampu kembali ke permukaan. Kemudian, menuju papan selancar yang tidak jauh darinya. Setelah sampai, tiba-tiba sesuatu menarik kakinya, dan air pun berubah menjadi merah saat itu. Nancy pun berteriak, namun tidak bisa. Gimana mau teriak? Kan di dalam air. Haup, 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 haup. Nggak bisa kan? Coba aja kalau nggak percaya. Ternyata Nancy telah digigit ikan hiu di bagian kakinya. Nancy pun berusaha sebisa mungkin ke permukaan dan bergegas naik ke bangkai ikan paus untuk berlindung. Ini cewek benar-benar kuat banget. Ayo Nancy, semangat, tunjukkan kejantananmu. Dia kan cewek. Mana punya kejantanan? Bener juga ya. Nancy pun seketika kaget setelah melihat luka sobekan di bagian pahanya itu. Dia pun langsung memberikan pertolongan pertama dengan menghentikan pendarahan menggunakan tali selancar yang masih melilit kakinya. Kemudian Nancy pun meminta pertolongan kepada dua orang laki-laki yang sebelumnya telah menepi. Udah dapat ditebak, pasti gak denger. Entah dua orang itu budek atau pura-pura budek. Masih belum puas juga, si hiu masih mengajak Nancy main-main. Si hiu mendorong-dorong bangkai ikan paus yang ditumpangi Nancy dan mengambil ancang-ancang. Nancy yang gak suka sama hiu langsung melompat kabur tepat saat hiu menabrak bangkai paus yang dikendarai Nancy. Ia pun bergegas kabur ke sebuah karang yang mulai kelihatan karena air laut sedang mulai surut. Akhirnya Nancy pun sampai, namun sebelum naik ke atas karang, kaki Nancy menginjak karang api yang menyengat seperti ubur-ubur. Ia pun berteriak, "Au, sakit tau." Setelah sampai, ia pun tergelepar lemas bersama burung yang saat itu juga ikut cedera karena serangan si hiu. Ia pun menyadari kalau luka yang diterimanya cukup parah. Nancy pun mempunyai inisiatif untuk menjahit lukanya menggunakan kalung dan anting yang ia pakai. Ia pun menjerit kesakitan. Au, sakitnya tuh di sini tahu. Diblur aja lah, biar gak kena copyright. Kemudian ia membalut lukanya itu menggunakan baju yang ia pakai hingga dirinya hanya memakai kotang. Loh, kok gitu? Memang seperti itu? Cuma pakai kotang? Kemudian Nancy mengawet di sebuah bahasanya apa ya? Mengawet. Seperti ini loh. Apa itu bahasa Indonesianya yang baik dan benar? Bergelantungan gitu aja ya, geng. Kemudian Nancy bergelantungan di sebuah karang hingga tak terasa malam pun tiba. Semakin malam ternyata udara semakin dingin. Nancy pun menghangatkan tubuhnya menggunakan jaket renang yang sebelumnya ia gunakan untuk membalut luka di pahanya. Namun, Nancy menyadari kalau luka tersebut semakin membengkak karena infeksi. Ia pun merobek sebagian baju renang itu untuk digunakan di kakinya dan sebagian lagi digunakan sebagai jaket penghangat. Rasa lapar memang tidak bisa dibohongi. Nancy pun terbangun. Ia kaget karena kakinya telah dikerumuni oleh kepiting. Satu kepiting pun harus mati karena dipukul oleh Nancy. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memakannya, walaupun akhirnya ia memuntahkannya juga. Ah, kampret, rasanya seperti anu. Mungkin itulah yang ada di benak Nancy saat itu.
Melihat keadaan sekitar sepertinya sudah aman, Nancy pun memberanikan diri untuk berenang ke daratan. Namun ternyata si hiu masih di sana dan masih juga menyukai Nancy dan menghampirinya. Nancy yang tidak suka sama si hiu lebih baik menghindar daripada dihampiri oleh si hiu. Yang namanya tidak suka ya lebih baik menghindar aja. Cerdas loh Nancy. Dari kejauhan Nancy melihat ada seorang pria gendut yang terbaring di pinggir pantai. Nancy pun berteriak agar si gendut bangun. Hai gendut, help me. Love me you. Muah, muah. Help me. I'm here. Akhirnya si gendut pun bangun dan merespon Nancy. Nancy pun memberitahu untuk meminta bantuan melalui telepon. Namun si gendut bukannya menolong tapi malahan mencopet HP beserta uang yang ada di dalam dompet milik Nancy. Ini orang benar-benar kampret lah. Tak hanya itu, si gendut kampret ini juga masih mau mengambil papan selancar milik Nancy yang masih ada di laut. Walaupun Nancy sebelumnya memperingatkan kalau ada si hiu jahat di sana. Tak lama kemudian si kampret ini mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Mampus gak lo gendut serakah. Esok harinya Nancy pun terbangun dengan penglihatan samar-samar. Ia melihat dua laki-laki yang kemarin dengannya kembali lagi untuk melakukan selancar. Nancy pun meneriakinya untuk kembali karena di sini terdapat hiu jahat yang menggila. Namun kedua orang itu tidak menghiraukannya. Mungkin kedua orang ini budak beneran kali ya. Alhasil salah satu orang tersebut diembat juga sama si hiu. Temannya yang masih selamat langsung mengayuh papan selancarnya untuk bergegas menemui Nancy. Nancy yang ada di batu karang terus meneriakinya dengan penuh semangat. Ayo cepat, kamu pasti bisa. Semangat. Doi di sini menunggumu. Namun orang tersebut tiba-tiba hilang entah kemana. Hanya ada papan selancarnya saja yang mental begitu saja. Tak lama kemudian orang tersebut muncul di samping Nancy. Nancy pun segera menarik orang itu namun terlambat. Ternyata si hiu sudah mencaploknya dengan lahap. Kemudian hari mulai sore dan sebentar lagi air laut mulai pasang. Nancy yang saat itu sudah 1 hari 1 malam tidak makan membuat dirinya semakin haus dan mulai lemas. Namun si hiu masih saja selalu mengitari dirinya sehingga membuat dirinya gabut. Dalam kegabutannya, ia pun mencoba mengobati burung yang ikut cedera yang saat itu selalu menemani Nancy terdampar di karang tersebut. Ini cewek benar-benar baik banget. Kemudian air pasang mulai datang, tapi si hiu masih saja berputar-putar di sekelilingnya. Nancy pun melihat helm serta kamera milik laki-laki yang telah diembat si hiu tadi. Ia pun mengatur rencana untuk mengambil helm itu. Nancy pun menghitung berapa detik waktu si hiu untuk memutar dari bangkai paus ke batu karang. Setelah dihitung, ia hanya punya waktu 32 detik untuk sampai ke batu karang tempat helm tersebut. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Nancy pun berhasil walaupun sebelumnya dia sempat terjatuh dan tangannya menyentuh karang api yang menyengat seperti ubur-ubur. Setelah berhasil mengambil helm itu, tiba-tiba si hiu gila itu hampir menerkamnya dari belakang. Ia pun kaget dan terjatuh ke dalam air. Saat di dalam air, Nancy melihat si hiu tersangkut di karang api. Nancy pun bergegas kembali dan naik ke batu karang sebelumnya. Alhamdulillah masih selamat. Sesampainya di atas karang, Nancy memutar isi rekaman kamera itu dan melihat detik-detik laki-laki tadi yang tewas dicaplok oleh si hiu. Nancy pun melihat kalau si hiu itu ternyata terluka di bagian pinggir mulutnya karena kail pancing. Mungkin hal itulah yang membuat si hiu menjadi gila dan beringas. Seketika, pandangan Nancy pun tertuju pada alat pendeteksi gempa yang berada tak jauh dari tempatnya dan mempunyai waktu 1 menit untuk berenang ke sana. Nancy pun merasa kalau dirinya mampu melakukannya. Hal itu dilakukan karena sebentar lagi air akan pasang, sehingga membuat karang yang ia tempati akan tenggelam. Mau tidak mau, ia pun harus pindah lokasi daripada menjadi gelar almarhum. Sebelum Nancy melakukan aksinya, Nancy membuat rekaman terlebih dahulu. Rekaman itu ditujukan kepada siapa saja yang melihat video itu untuk cepat mencari bantuan. Nancy pun menceritakan semua kondisi yang ia alami dan beberapa orang yang menjadi korban akan keganasan si hiu itu. Bla 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 hingga bagian akhir. Yang intinya adalah siapa saja yang nantinya menemukan rekaman tersebut, ia meminta tolong untuk mengirimi alamat ke rumah kediaman ayah dan adiknya. Ya semacam pesan terakhir lah.
Setelah selesai, akhirnya Nancy melempar helm tersebut dan berharap ada orang yang menemukannya. Nancy juga membantu burung itu untuk pergi dari sana menggunakan patahan papan selancar. Kemudian, air sudah mulai pasang. Si hiu juga bersiap memutar-mutar untuk menyantap Nancy. Nancy pun semakin bingung dengan apa yang ia perbuat. Yang akhirnya, ia ingat kalau si hiu itu tidak suka dengan hal yang menyengat. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk berenang di kawasan ubur-ubur. Tanpa pikir panjang, Nancy pun nyebur begitu saja ke kawasan ubur-ubur yang sedang nongkrong. Walaupun akhirnya tersengat juga di lengannya hingga kesakitan dan membekas merah. Au, sakit tahu. Namun rasa sakit itu terbayar sudah, karena si hiu juga tidak berani mendekat karena tersengat oleh ubur-ubur juga. Hal itu dimanfaatkan oleh Nancy untuk berenang secepat mungkin agar sampai di alat pendeteksi gempa tersebut. Saat beranjak naik, si hiu menyerang alat mendeteksi gempa itu hingga membuat tangga yang dipegang Nancy patah. Patahan besi yang dipegang Nancy ditusukkan ke badan si hiu, hingga akhirnya ia dapat naik walaupun setelahnya si hiu sempat marah dan hampir mencaplok Nancy. Tak lama kemudian ia melihat kapal yang sedang lewat. Ia pun menyadari kalau tempat itu terdapat suar. Ia pun segera membuka box yang terletak di alat itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil membuka box tersebut. Namun sialnya, peluru-peluru suar tersebut terjatuh ke air. Nancy pun segera mengambilnya dan menembakkan suar tersebut. Namun suar tersebut malahan gupes atau blebes. Apaan itu? Gupes, blebes, apa ya? Intinya tidak berfungsi dengan baik gitulah. Kemudian mencoba kembali mengambil peluru suar yang lain yang jatuh ke air, hingga akhirnya suar itu berhasil ditembakkan dengan baik. Namun sialnya, kapal yang lewat tadi telah pergi dan menghilang. Aduh, nasib. Namanya juga film, kalau nggak gitu ya nggak seru lah bos. Oke, lanjut ke cerita. Nancy seketika putus asa dan tidak tahu harus ngapain lagi, karena sepertinya harapan telah musnah begitu saja. Kemudian scene berpindah seperti adegan di awal film tadi, di mana si bocil menemukan helm yang di atasnya telah dipasang kamera, dan bocil itu pun lari ketakutan setelah melihat isi rekaman itu. Film kemudian berpindah lagi ke adegan Nancy, di mana ia sedang galau, lemas dan dalam keputusasaan. Darah yang menetes ke dalam air membuat si hiu datang lagi dan menabrak tempat Nancy hingga dirinya hampir terjatuh. Nancy pun balik melawan dengan menembakkan suar ke tubuh si hiu. Hal itu membuat si hiu semakin emosi. Tak mau kalah, Nancy pun meladeni si hiu. Ia pun naik ke atas untuk melihat di mana si hiu itu berada. Tahu keberadaan si hiu tepat di atas minyak tumpahan dari ikan paus yang telah mati, Nancy pun menembakkan suar ke tempat itu hingga membuat si hiu terbakar. Namun bukannya tewas, tapi malahan membuat si hiu semakin brutal dan menghancurkan alat mendeteksi gempa yang ditunggangi oleh Nancy. Yang akhirnya alat itu pun harus roboh dan Nancy pun tercebur. Tak ada opsi lain selain Nancy berlindung di antara kerangka besi alat mendeteksi gempa itu. Namun si hiu malahan semakin semangat untuk memburu Nancy yang saat ini semakin terjepit. Serangan demi serangan dilakukan oleh si hiu hingga membuat kerangka besi itu hancur. Nancy yang semakin panik melihat jangkar besar yang menahan tempat mendeteksi gempa ini. Ia pun mempunyai inisiatif untuk membunuh hiu itu. Saat si hiu gila itu menyerang, Nancy pun menceburkan diri. Sementara si hiu mulutnya tersangkut, Nancy mencoba memutuskan jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Saat rantai terlepas, Nancy berpegangan rantai itu dan terseret ke arah jangkar. Hiu gila itu pun mengejar dengan kecepatan penuh. Setelah hampir sampai dasar, dengan cepat Nancy pun menghindar, dan hiu edan itu pun modiar seketika. Kemudian si bocil yang ketakutan itu pun kembali. Ternyata bocil itu adalah anaknya si Carlos, sang supir yang mengantarkan Nancy sebelumnya. Beruntungnya si bocil melihat Nancy yang saat itu telah terapung, dan Carlos pun segera menyelamatkannya. Alhamdulillah, selamat juga.
Kemudian 1 tahun pun berlalu, tepatnya di Galveston, Texas. Nancy yang saat itu sudah sembuh diperlihatkan luka gigitan yang masih membekas di pahanya. Nancy yang saat itu berlibur bersama adik dan ayahnya tetap saja tidak membuat dirinya kapok untuk bermain ombak dan berselancar kembali. Dan film pun berakhir. Nah, itulah geng alur cerita dari film The Shallow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.